warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Putri Ramadini, biasa dipanggil Nana. Saya dari Prodi PKI kelas 1A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah psikologi. Baik, langsung saja pada soal pertama, yaitu apa pengaruh psikologi terhadap lingkungan keluarga. Peran psikologi terhadap lingkungan keluarga itu sangat besar, sangat penting sekali. Karena apa? Karena psikologi dalam keluarga itu bisa berpengaruh terhadap perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan mental seseorang individu yang nantinya akan dibawa terjun ke kehidupan masyarakat, ke kehidupan luar. Karena dimana keluarga itu bisa menciptakan bisa menciptakan ruang di mana seseorang itu bisa keluar dan memberikan hal-hal positif untuk orang-orang di sekitarnya, seperti tentang pendidikan, tentang akhlak, dan tentang perilaku. Jadi dalam lingkungan keluarga itu kita bisa dididik, cara untuk beradaptasi dengan orang lain itu seperti ini, berbicara dengan orang yang lebih tua itu seperti ini, sopan santun terhadap orang yang lebih tua itu seperti ini. Jadi dalam keluarga itu juga harus diterapkan, yaitu dengan cara belajar bersama, menghargai sanak keluarga yang lebih tua daripada kita. Dan orang tua juga wajib memberikan contoh kepada anak-anaknya mulai dari kecil. Cara untuk menghargai, kalau berbicara dengan orang tua itu seperti ini, berbicara dengan teman-temannya itu seperti ini. Jadi kalau misal dalam mental anak itu sudah terdidik, caranya seperti ini, aku bisa menghargai orang, aku kalau berlawanan dengan orang itu seperti ini. Jadi dalam keluarga itu mental seorang anak, mental seorang individu itu sudah dilatih mulai dari kecil. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu apa pengaruh psikologi terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama tadi kita belajar tentang psikologi di lingkungan keluarga, yang nantinya akan diterapkan ke lingkungan sekitar. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh psikologi terhadap lingkungan sekitar. Peran psikologi terhadap lingkungan sekitar itu sangat tidak bisa dipisahkan, karena hubungan manusia dan masyarakat lingkungan sekitar itu sangat erat. Baik, untuk soal yang kedua, yaitu apa pengaruh psikologi terhadap lingkungan sekitar. Yang pertama tadi kita belajar tentang psikologi di lingkungan keluarga, yang nantinya akan diterapkan ke lingkungan sekitar. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengaruh psikologi terhadap lingkungan sekitar. Peran psikologi terhadap lingkungan sekitar itu sangat tidak bisa dipisahkan, karena hubungan manusia dan masyarakat lingkungan sekitar itu sangat erat untuk menciptakan psikologi dalam lingkungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi psikologi di lingkungan, yaitu faktor pergaulan, dimana nantinya kita dihadapkan dengan orang-orang yang beda keyakinan, beda agama, beda pendapat. Bagaimana cara interaksi, bagaimana cara kita bergaul dengan orang tersebut, bagaimana cara kita menyikapi. Nah, itu peran psikologi sangat penting dalam lingkungan masyarakat, karena nantinya kita keluar, kita sudah berada luar dan bergaul dengan masyarakat, kita tidak hanya menghadapi orang yang kita kenal saja, terutama banyak orang-orang lain yang belum kita kenal dan wajib untuk kita kenal. Terus faktor yang kedua yaitu karena proses komunikasi, cara berbicara. Bagaimana besok ketika kita dihadapkan dengan orang yang lebih tua, cara berbicara kita, cara berbicara saya harus seperti ini, nada bicara saya tidak boleh keras-keras. Itu sangat berpengaruh ke psikologi lingkungan, agar apa yang kita keluarkan, agar apa yang kita bicarakan itu bisa diterima baik dengan orang yang lawan kita bicara, agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan tidak menyinggung pihak manapun orang yang berbeda pendapat dengan kita.
Yang ketiga yaitu faktor psikologi terhadap diri sendiri. Faktor psikologi terhadap diri sendiri itu biasanya kaitannya dengan pandangan fisik, di mana pada saat kita melihat seseorang, kita akan membandingkan, kita akan berpikir, oh kok orang itu seperti ini ya, kok diri saya kok seperti ini ya, kok saya nggak bisa kayak orang itu, loh kok orang itu nggak kayak saya. Jadi seperti itu sangat berpengaruh terhadap psikologi diri sendiri. Karena apa? Karena dari pribadi, dari individu belum menancapkan konsep dirinya itu seperti apa. Oh saya ini begini, kalau saya ingin seperti itu berarti saya harus begini. Oh orang itu beda dengan saya, orang itu begini dan saya itu begini. Jadi psikologi terhadap diri sendiri itu sangat penting untuk ditancapkan, karena guna untuk bisa melihat siapa kita, bisa melihat siapa orang tersebut tanpa harus membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Oke, pada soal selanjutnya yaitu jelaskan pengertian konsep diri. Konsep diri adalah pandangan atau sikap individu terhadap dirinya sendiri. Jadi konsep diri itu melihat akan oh diri saya sendiri itu seperti ini, oh ternyata sebenarnya saya ini seperti ini. Lebih ke perasaan terhadap diri sendiri. Kok aku ketika di luar kok malu banget ya, oh berarti sifatku ini pemalu, oh berarti aku ini kurang begini ya. Oh kalau aku misalnya aku kok kalau di bagian nyanyi, di bagian kayak gini kok aku kok bisa, aku kok percaya diri, berarti dalam diri kita itu tertancap, oh hobi saya, bakat saya ini di musik, di dunia seni. Jadi konsep diri itu lebih ke pandangan atau perasaan atau analisis diri kita terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Yang B yaitu penyesuaian diri. Penyesuaian diri itu adalah cara kita untuk menyesuaikan diri atau proses untuk mengatur atau mengatasi berbagai tekanan atau permasalahan. Jadi begini, kita itu penyesuaian diri itu kita harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap apa yang ada di depan kita. Contohnya ketika kita sedang berada di dalam konflik, di dalam permasalahan, kita dihadapkan oleh dua konflik dan permasalahan ini. Bagaimana cara kita, bagaimana diri kita dalam menyesuaikan agar konflik dan permasalahan ini bisa segera selesai dengan cara yang baik. Seperti tingkah laku kita jika masuk ke dalam konflik dan perilaku ini harus gimana ya? Kita tuh harus lebih hati-hati, kita harus lebih menghargai. Jadi kita bisa menyesuaikan diri kita sesuai tempatnya dan dengan siapa lawan kita berbicara, dengan siapa lawan kita menghadapi suatu masalah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita agar tercapainya dan bisa keluar dari suatu konflik dengan cara baik-baik tanpa harus Soal selanjutnya yaitu cara-cara menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan diri terhadap apa permasalahan yang ada di depan kita, apa yang berada di depan kita, itu ada caranya juga loh teman-teman. Yang pertama yaitu dengan beradaptasi. Sebelum kita menyesuaikan diri, kita wajib untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oh, lingkungan di sini itu orangnya itu pendiam. Jadi saya harus bisa menyesuaikan diri saya untuk tidak terlalu banyak berbicara. Oh, lingkungan di sini itu orangnya keras. Jadi saya di sini harus bisa menyesuaikan diri saya untuk tidak terlalu lembut dan tidak terlalu pendiam. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar, beradaptasi dengan orang-orang sekitar. Jadi cara menyesuaikan diri yang pertama yaitu adaptasi. Terus ada cara yang kedua yaitu kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Jika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan dan
pada saat itu lawan berbicara kita itu orangnya sangat tegas, orangnya sangat pemberani dan tidak bisa dikalahkan. Jadi cara penyesuaian diri kita yaitu bagaimana caranya kita bisa mengimbangi orang tersebut agar tidak terjadi permasalahan yang lebih besar, agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti perkelahian, seperti pertengkaran. Jadi jika kita dihadapkan dengan orang yang seperti itu, kita harus bisa mengontrol emosi kita. Sudah, saya jangan terlalu panas. Nanti kalau saya panas, masalah ini nggak akan selesai. Jadi saya harus lebih santuy, saya harus lebih santai, harus lebih rileks, saya harus lebih sabar dalam menghadapi orang tersebut, agar permasalahan yang kita debatkan bisa selesai dengan kepala dingin tanpa adanya perkelahian dan pertengkaran antara pihak satu dengan pihak lainnya. Baik, lanjut pada soal selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Yang pertama yaitu ada kondisi fisik termasuk keturunan. Kadang kondisi fisik pun juga sangat berpengaruh terhadap penyesuaian diri. Karena melihat kondisi fisik, biasanya orang itu lebih cenderung ke tidak percaya diri, tidak pede, karena membanding-bandingkan, karena dengan melihat fisik seseorang, kok gini ya, aku kok gini ya, gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri itu adalah faktor fisik termasuk keturunan. Kalau keturunannya itu sudah berkulit sawo matang, kalau kita ingin jadi seperti yang kulit putih, kulit bersih, itu jadi mereka itu agak cenderung sulit gitu, karena soalnya sudah keturunan mereka untuk memiliki kulit sawo matang. Terus yang kedua ada perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual. Yang ketiga ada penentu psikologis. Yang keempat ada kondisi lingkungan, yang khususnya di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Jadi kondisi lingkungan itu juga sangat berpengaruh, juga sangat mempengaruhi penyesuaian diri. Kalau lingkungannya itu lebih cenderung ke lingkungan pendiam, kalau kita mau menyesuaikan diri ke lingkungan yang orang yang sangat bersosialisasi, lingkungan yang sangat cenderung saling berinteraksinya oke, itu agak sulit. Jadi kita perlu belajar dan kita perlu menyesuaikan diri untuk lebih bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Jadi faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor sekolah itu juga sangat berpengaruh penting terhadap penyesuaian diri kita. Soal selanjutnya yaitu sebutkan karakteristik penyesuaian diri. Jadi penyesuaian diri itu juga memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama yaitu kesanggupan merespon frustasi. Jadi ketika kita frustasi, gimana caranya kita bisa merespon itu dengan baik agar tidak terjadi frustasi yang terlalu dalam. Yang kedua ada konflik. Yang ketiga stres dan dapat mengontrol dan mengendalikan emosi. Soal selanjutnya yaitu jelaskan pengertian ID, ego, dan superego. Yang pertama yaitu ID. ID adalah naluri atau dorongan dasar yang bersumber pada keinginan dalam diri manusia itu yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Contohnya begini, ketika ada seseorang yang ID orang itu bagaimana cara untuk menghilangkan lapar, berarti mereka itu harus makan, mereka harus mencari memasak, mereka harus membeli makanan agar rasa lapar yang ada dalam perut itu hilang. Terus yang kedua yaitu ego. Pengertian ego adalah sistem yang berinteraksi dengan proses sekunder atau perencanaan yang mengontrol tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya seperti ini, ketika kita berada di kafe, kita membeli makanan, setelah kita santap makanan itu, kita haus, akhirnya kita memanggil pelayan, saya pesan minuman 1. Akhirnya pelayan itu sedang menyiapkan pesanan orang tersebut, tetapi pelayan itu tidak langsung memberikan pesanan itu kepada si pembeli. Karena apa? Karena pelayan itu juga harus melayani banyak
pelanggan, banyak konsumen. Padahal dalam diri kita itu, aku sangat haus, aku sudah harus minum. Tapi kita harus menahannya. Pelayan itu tidak harus melayani kita sendiri. Jadi pelayan itu juga memiliki banyak pekerjaan, juga memiliki tanggung jawab untuk melayani konsumen yang lainnya. Jadi seperti itu contoh dari ego. Dan yang terakhir yaitu super ego. Super ego itu adalah seperti hati nurani. Jadi super ego itu memberikan pedoman untuk membuat penilaian yang baik atau yang salah. Contohnya begini, ada seorang sahabat namanya Randy sama Reno. Ketika Randy memiliki sepeda baru, si Reno ini sangat menginginkan sepeda Randy. Dan Reno ini, bagaimana caranya aku bisa membeli sepeda seperti milik Randy? Ketika mereka bermain, Randy itu sedang pergi meninggalkan sepeda, dan Reno itu memiliki kesempatan untuk mengambilnya. Tetapi Reno berpikir, jika aku mengambil sepeda Randy, berarti sama saja seperti aku mencuri. Jika aku mencuri, berarti aku sama saja seperti aku berdosa. Oh tidak, nanti kalau berdosa aku masuk neraka. Nah, jadi dalam diri seseorang itu ingin memiliki, tetapi dia itu berpikir cara memilikiku itu benar atau tidak ya. Jadi cara Reno untuk bisa memiliki sepeda seperti Randy, ia harus menabung, ia harus menyisihkan uang jajannya agar bisa ditabung dan suatu saat bisa dibelikan sepeda seperti sepeda punya Randy. Seperti itu contoh dari super ego. Baik, ini adalah soal yang terakhir, itu proses berpikir dan inteligasi. Yang pertama, proses berpikir adalah proses tingkah laku menggunakan akal pikiran untuk mencari suatu pemahaman terhadap sesuatu apa yang kita lihat. Jadi, ketika kita melihat sesuatu, apa yang berada di depan kita akan berpikir, oh, hal itu seperti ini ya. Terus ketika kita melihat, misalkan kita sedang mengerjakan soal, pada saat itu kita menemui soal yang sangat sulit. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita akan berpikir gimana caranya kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu inteligasi. Inteligasi adalah suatu mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Karena itu inteligasi tidak dapat diamati secara langsung. Inteligasi itu adalah sikap sama-sama berpikir, tetapi lain, inteligasi ini hanya bisa diamati secara jauh dan tidak bisa dilakukan secara langsung. Yang kedua adalah memori dan kognitif. Memori adalah proses penyimpanan informasi apa yang ditangkap oleh panca indera manusia. Seperti contohnya, ketika kita berada di jalan, kita melihat tabrakan antara sepeda motor dan mobil. Pada saat itu akan terekam ke dalam memori pikiran kita bahwa pada saat ini ada kejadian tersebut, dan bahkan sampai 1-3 hari ke belakang memori itu tidak akan bisa langsung hilang dari pikiran kita. Bahkan tergantung mental seseorang. Jika ada yang sangat trauma, biasanya sampai ketika orang tersebut melihat mobil dan motor sedang berlaku kencang, orang tersebut akan berpikir ke dalam memori yang pernah dilihat pada waktu itu. Oh, saya pernah melihat tabrakan seperti ini karena kecepatan mobil yang sangat cepat berjalannya. Yang kedua adalah kognitif. Kognitif adalah proses yang berhubungan dengan memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Jadi kognitif adalah suatu sifat yang dimana saat kita melihat sesuatu, kita akan langsung mendapatkan ilmu baru dan kita langsung bisa memahamkan. Oh, seperti ini ya. Oh, saya paham. Ternyata tujuannya begini. Gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah kata maupun jawaban yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.